ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita masuk di dalam pembahasan tingkatan yang ketiga daripada dinul Islam. Setelah kita membahas tentang Islam dan rukun-rukunnya, kemudian iman dan rukun-rukunnya, dan tingkatan yang ketiga ini adalah ihsan. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah beliau mengatakan al-martabatu tsalisatu al-ihsan wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, tingkatan yang ketiga dari dinul Islam atau agama Islam adalah al-ihsan. Nah, ihsan itu apa? Anta budallaha. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika kalian tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwasannya Allah melihatmu. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Nah, al-ihsan itu maknanya adalah itqanul amali wal ityanu bihi ala akmali wajhin wa ahsani. Jadi itqanul amal. Itqanul amal itu artinya apa? Bersungguh-sungguh di dalam beramal, dan melakukannya secara sempurna, dan melakukannya apa? Secara sempurna. Jadi yang pertama ada kesungguhan, yang kedua adalah apa? Berusaha untuk apa? Melakukannya sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Nah, itu yang disebut dengan apa? Al-ihsan. Nah, ihsan ini di dalam agama Islam memiliki kedudukan yang paling tinggi. Memiliki apa? Kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan itu di atas Islam dan di atas apa? Iman. Nah, sehingga kalau kita misalkan menggambarkan, ada tingkatan pertama Islam, tingkatan kedua adalah iman, tingkatan kedua adalah apa? Ihsan. Nah, demikian pula dengan orang. Ada yang disebut dengan muslim, ada yang disebut dengan mukmin, ada yang disebut dengan apa? Muhsin. Nah, sehingga apa? Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, di mana beliau bersabda, afdalul imani an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsu kunta. Jadi sebaik-baik iman adalah engkau mengetahui, engkau meyakini bahwasannya Allah bersamamu di mana saja engkau berada.
Nah, maka kalau kita lihat di dalam apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang ihsan ini adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Jadi engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ya. Ini bukan berarti apa? Kita membayangkan ya Allah itu seperti apa dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud adalah bagi seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah ditanamkan sebuah keyakinan bahwasannya nanti pada hari kiamat ya dia ingin bertemu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutnya dengan maqamus syauq. Ya, jadi apa? Ada kerinduan, ada keinginan. Ya. Artinya apa? Kenapa kita sholat? Karena ada keinginan kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kenapa kita puasa? Karena ada keinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena bertemu melihat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Puncak kenikmatan yang didapatkan oleh penduduk surga. Ya. Ya, puncak apa? Kenikmatan yang didapatkan oleh penduduk surga. Maka dalam surat Al-Qiyamah disebutkan kondisi tersebut. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah mereka itu berseri-seri ketika masuk ke dalam surga. Ya. Nah, kenapa mereka berseri-seri? Tidak hanya mereka mendapatkan nikmat ya surga, ya, tetapi nikmat yang paling besar adalah apa? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya lah, kepada Rabbnya lah mereka itu apa? Melihat. Nah, jadi dalam diri seseorang yang sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada namanya maqamus syauq. Jadi kita ada kerinduan, ya. Kerinduan ingin nanti apa? Bertemu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika seseorang itu masuk ke dalam surga. Nah, kemudian apa? Fa illam takun tarahu, ya, kalau itu tidak bisa dimunculkan di dalam diri kita, ya, fa innahu yaraka. Ya, maka apa? Ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Ya, maka ini namanya apa? Maqamul muraqabah. Ya, adanya muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terkadang yang namanya manusia itu apa? Ya, merasa diawasi oleh manusia lebih berpengaruh daripada diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lebih apa? Takut dengan manusia daripada takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Ketika tidak ada manusia, kita apa? Melakukan perbuatan dosa. Tapi ketika ada manusia, kita apa? Tidak mau melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena apa? Malu terhadap manusia, tapi bukan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian Bapak ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ya. Bagaimana tentang darajatul ihsan, ya, tingkatan-tingkatan ihsan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini disebutkan lil ihsani min haitsul bada'ati wal istimrar darajatan. Jadi ihsan itu ya memiliki dua tingkatan dilihat dari sisi apa? Al-bada'ah, permulaannya. Ya, dan al-istimrar artinya apa? Keberlangsungannya. Yang pertama disebut dengan apa? Al-ihsanu fil qasdi. Ihsan di dalam niat. Ya. Ihsan di dalam niat. Bagaimana ihsan di dalam niat? Bi ayyakuna qasduhu wa niyatuhu khalisatan lillahi subhanahu, ya, muttabi'an fiha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam aziman ala, ya, madha fi dzalika. Ya. Nah, jadi apa? Ihsan di dalam niat itu adalah apa? Niatnya, ya, adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala
niatnya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan niatnya apa? Aziman, memiliki apa? Tekad untuk apa? Untuk ikhlas dan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika kita melakukan ibadah, maka apa? Yang harus kita luruskan adalah berkaitan dengan apa? Niat. Ya, jadi tanamkan dalam diri kita niat apa? Untuk ikhlas, niat untuk mengikuti tuntunan ya Rasulullah SAW, dan kita apa? Punya tekad untuk apa? Ya, menjalani itu semua. Ya. Nah, wadzalika li'anna awwalal muraqabati hum ilmul qalbi bi qurbillahi ta'ala minhu. Karena merasa diawasi itu harus dimulai dengan apa? Pengetahuan hati tentang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi dimulainya dari apa? Kita tahu, kita sadar bahwasanya apa? Allah itu dekat dengan kita. Dan itu adalah ilmu hati. Ya. Nah, maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan rahimallahu abdan waqafa inda hammihi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia itu apa? Memperhatikan apa yang menjadi ya tujuannya. Ya. Fa in ahadan la ya'malu hatta yahumma. Ya. Ya. Fa inna ahadan la ya'malu hatta yahumma. Karena seseorang itu tidak beramal sampai dia punya apa? Kehendak. Ya. Fa in kana lillahi azza wa jalla madha. Kalau kehendak niatnya itu karena Allah, maka dia lanjutkan. Wa in kana li ghairillahi amsaka. Kalau dia itu kehendaknya karena bukan karena Allah, maka dia apa? Menahannya. Nah, maka di sini kita harus apa? Memeriksa ya, mengecek niat kita. Ya, apa niatnya? Ya. Apakah niatnya itu memang betul-betul ikhlas atau niatnya mungkin ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu ikhlas, maka apa? Teruskan. Ya, kalau itu memang niatnya adalah apa? Bukan karena Allah, maka apa? Ya, kita apa? Kita tahan. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Al-ihsan fil qasdi, ya. Ihsan di dalam niat. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Al-ihsanu fil ahwal, ya. Ihsan di dalam setiap kondisi. Ya. Wadzalika annal abda qad tastaqimu haluhu ya ala halatin hasanatin min ta'atillah wa muraqabatihi wa istisyaru ru'yatihi. Ya. Maka apa? Seseorang hamba itu berusaha istiqomah dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Supaya apa? Ya, kondisinya itu menjadi kondisi yang baik di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan itu apa? Diawasi dan mempunyai atau menghadirkan perasaan bahwasanya apa? Allah itu melihat kita. Ya. Nah, jadi ini memang yang susah adalah apa? Istiqomah. Ya. Kadang-kadang kita mungkin ketika banyak orang kita apa? Jaim. Apa jaim itu? Jaga image begitu ya. Tapi kalau ketika sendiri maka apa? Kita tidak punya jaim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang ketika kita sama-sama dengan teman kita apa? Ya, malu kalau melakukan apa? Perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau sendiri maka apa? Kita berani. Ya. Nah, maka ini adalah orang yang tidak istiqomah. Orang yang istiqomah itu apa? Ya, bersama orang. Ya, kondisinya sama dengan ketika sendiri. Yaitu apa? Bagaimana dia berupaya istiqomah untuk di dalam apa? Ketaatan. Ya. Nah, jadi ini disebut dengan darajatul ihsan. Ya, tingkatan ihsan. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah tentang ya anwaul ihsan. Ya, jenis-jenis ihsan. Nah, ihsan ini terbagi menjadi dua.
Ya. Yang pertama adalah al-ihsanu ma'allahi. Ihsan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang dimaksud dengan ihsan bersama Allah? Al-ihsanu fi ibadatihi wa ta'atihi wa taqarrubu ilaihi. Ya. Atau wa taqarrubi ilaihi. Jadi ihsan di dalam ketaatan, di dalam ibadah, ketaatan dan ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maknanya apa? Ka'annahu yarahu ijlalan wa muhabatan wa hayaan wa mahabbatan wa khasyatan. Seakan-akan Allah itu melihatnya. Ya. Nah, maka di sini ada namanya ijlalan, untuk memuliakan. Ya, muhabatan sebagai bentuk apa? Kewibawaan, hayaan karena malu, kecintaan dan juga karena rasa takut. Ya. Nah, jadi ini adalah ihsan ya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Ya, al-ihsanu ya Yang kedua al-ihsanu ma'al khalqi, ya, ihsan ya kepada sesama makhluk. Nah, apa yang maksud dengan ihsan kepada makhluk? Wal ihsanu ilal khalqi huwa badlul khairil lahum wa rifqi bihim. Ya. Jadi ihsan kepada makhluk adalah dengan apa? Ya. Bazlul khair. Jadi apa? Berbuat baik kepadanya dan memiliki kasih sayang. Ya. Nah, maka di dalam hadis Nabi SAW disebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan ihsan untuk berbuat baik ya di dalam segala sesuatu. Ya. Maka dalam hadis itu disebutkan bagaimana cara menyembelih. Cara menyembelih itu juga harus dengan berbuat ihsan, dengan berbuat sebaik-baiknya. Ya. Nah, di antara ihsan kepada sesama makhluk ini ya, yang pertama adalah apa? Al-ihsanu ilal walidain. Ihsan kepada kedua orang tua. Ya. Baik orang tua itu masih hidup atau orang tua itu sudah meninggal. Ya. Nah, sehingga Nabi SAW itu mendahulukan berbuat baik kepada orang tua daripada hijrah jihad bersama Nabi SAW. Ya, sehingga ada seseorang yang datang kepada Nabi ingin berhijrah, ingin berjihad bersama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, "Fatabtaqil ajra minallah." Apakah engkau menginginkan pahala dari Allah? Maka orang itu mengatakan, "Na'am, iya." Kemudian Nabi mengatakan, "Farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma." Ya, maka kembalilah kepada kedua orang tua, maka berbuat ihsanlah kepada keduanya. Nah, seperti itu. Jadi kedudukannya lebih daripada hijrah dan jihad ya bersama Nabi SAW. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah al-ihsanu ila zaujat. Ya, berbuat baik kepada zaujat. Zaujat ini maksudnya pasangan. Ya. Suami kepada istri, istri kepada suami. Ya. Nah, maka Nabi SAW memberikan satu petunjuk kepada para suami untuk berbuat ihsan kepada istri-istrinya. Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ya, ingatlah ya hak istri
bagi kalian adalah apa? Antuhsinu, berbuat ihsan kepada mereka. Dalam hal apa? Fikiswatihinna wa tu'amina. Dalam masalah pakaian dan dalam masalah apa? Makan. Ya, apalagi perempuan. Perempuan itu pakaiannya banyak. Ya, pakaiannya banyak. Ya. Jadi tidak cukup. Kalau laki-laki mungkin ya terbatas, tidak masalah. Tapi perempuan itu banyak. Ya, kenapa? Karena perempuan itu memang apa? Sangat memperhatikan berkaitan dengan masalah apa? Penampilan. Ya, namanya perempuan fitrahnya ingin terlihat apa? Terlihat cantik. Ya, terlihat cantik. Ya, namanya fitrah perempuan seperti itu. Ya, sehingga pakaiannya banyak. Ya, maka apa? Berbuat ihsanlah dengan apa? Dengan pakaian. Artinya apa? Belikan pakaian yang baik, belikan pakaian yang ya sesuai, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Wa ta'amihinna, yaitu apa? Dengan makanan. Ya. Jadi makanan ini juga perlu dalam berbuat ihsan. Ya, berbuat makanan seperti itu. Ya. Nah, maka apa? Hal yang paling disenangi oleh istri ketika suami itu keluar adalah bawa makanan. Ya, bawa makanan seperti itu. Jadi jangan diremehkan ya, hal-hal kecil begitu. Misalkan ya, kita ini baru pengajian ada konsumsi, itu apa? Ya, sisakan untuk apa? Istri kita. Ya, sisakan untuk kita. Atau kita keluar kemana mungkin apa? Belikan apa? Ya, walaupun mungkin harganya cuma 20.000 dan sebagainya, tapi apa? Ya itu sudah apa? Berbuat ihsan kepada apa? Kepada istri. Ya, jadi saya punya seorang guru, ya. Ya, guru saya itu begitu. Jadi kalau ada pengajian kan biasa ada snack konsumsi apa? Dia bungkus begitu. Ya, dia bungkus untuk apa? Untuk istrinya. Ya, walaupun hanya sekedar 3 potong kue dan sebagainya, tidak mau dia kasih. Ya, seperti itu. Apalagi nanti ada istri-istri yang mungkin agak sedikit galak begitu ya, seperti itu. Kalau nggak bawa makanan nanti nggak dibuka pintunya. Ya, walaupun dibuka pintunya nanti apa? Pintu kamarnya ditutup, nggak boleh masuk ke kamar. Ya, makanya biasanya apa? Wah, ini Ustadz untuk buka pintu rumah gitu. Nah, seperti itu. Ya coba saja. Ya, apalagi kalau punya anak-anak gitu ya. Anak-anak ketika misalkan kita pulang apa yang ditanya? Bawa apa? Biasanya begitu. Ya. Dan ketika kita bawa sesuatu itu apa? Anak-anak itu senang. Ya. Nah, begitu. Nah, yang ketiga adalah apa? Al-ihsanu ilal bahaim. Ya, berbuat baik kepada apa? Hewan. Ya. Lam yaktasiril ishanu fil Islam alal basyari. Ya, jadi apa? Ya, di dalam Islam tidak hanya terbatas berbuat ihsan kepada apa? Manusia saja, tetapi juga apa? Kepada bahaim, yaitu apa? Hewan. Ya. Nah, maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya, kita perhatikan bagaimana tentang keagungan ajaran Islam ini. Ya, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Coba. Fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Ya, jadi dalam setiap kabid itu apa? Hati. Ya, ratbin yang basah dengan air minum itu ada apa? Ajr, pahala. Jadi kita memberi makan kepada kucing itu adalah pahala. Memberi minum kepada kucing itu adalah pahala. Ya. Nah, jadi ya itu adalah ihsan kepada apa? Kepada hewan. Ya. Nah, maka nanti ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Padahal dia itu adalah ahli tahajud, ahli puasa. Kenapa? Dia tidak memberikan haknya kepada kucingnya, sehingga kucingnya mati. Tidak dikasih makan, tidak dikasih apa? Minum. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan punya kucing dikasih makan. Ya, dikasih makan. Ya, karena apa? Di situ ada pahala. Ya.
Nah, kemudian yang terakhir berkaitan dengan apa? Samarat, yaitu apa? Buah daripada ihsan. Ya. Apa buah yang kita bisa dapatkan dengan ihsan ini? Yang pertama adalah an-nadhru ila wajhillahi ta'ala. Melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi memandang wajah Allah termasuk apa? Buah ihsan yang paling besar. Ya. Nah, kenapa? Karena ini adalah nikmat surga yang paling besar. Sehingga dalam surat Yunus ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka dia mendapatkan al-husna. Al-husna itu apa? Surga. Ya. Wa ziyadah, dan tambahannya. Nah, tambahannya apa? Yang dimaksud dengan tambahan di sini ya adalah apa? Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memandang wajah Allah. Nah, jadi harus ada syauq, kerinduan. Saya ingin bertemu, ya, saya ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Qurbu rahmatillahi minal muhsinin. Dekatnya rahmat Allah bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Maka dalam surat Al-A'raf ayat 57 disebutkan wada'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah kepada Allah karena rasa takut dan rasa harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat ya kepada orang-orang yang berbuat apa? Ihsan. Ya. Nah, demikian pula dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Ya. Maka apa? Tidak ada balasan bagi perbuatan ihsan kecuali apa? Ihsan juga. Ya. Nah, kenapa? Karena dalam kaidah disebutkan al-jaza'u min jinsil amal, ya. Pahala atau balasan itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Mahabbutullahi lil muhsinin, kecintaan Allah kepada orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Dalam surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat apa? Ihsan. Ya. Kemudian yang keempat adalah apa? Ikhlas. Ya. Jadi bagaimana seorang hamba ketika dia sudah punya perasaan bahwasannya Allah itu bersamanya, ya, Allah itu memperhatikannya, mengawasinya, maka dia akan apa? Tumbuh yang namanya apa? Keikhlasan. Jadi dia tidak lagi memandang apa? Makhluk. Ya. Kemudian yang kelima adalah apa? Al-haya'u minallahi ta'ala. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ada malu kepada sesama manusia, ada malu kepada Allah. Dan malu ini bagian daripada apa? Iman. Ya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Hifdzullah, ya, wa ma'iyatuhu. Penjagaan Allah dan kebersamaan Allah bersama orang-orang yang berbuat apa? Ihsan. Ya. Jadi ketika seseorang itu merasa ya ada penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ya, ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini, ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yang masih nanti berkaitan dengan masalah ihsan, yaitu kaitan dengan masalah apa? Ya, dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.